Welcome to Vacation. Halo Sobat Vacation, kita ada di Masjid Agung Al-Munawwir, Kabupaten Pinrang, tepatnya di Kota Pinrang. Tapi kita mau vacation atau jalan-jalan bukan di masjid ini, tapi di salah satu masjid yang terkenal, unik juga, cukup unik dan juga memiliki nilai sejarah tinggi karena ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Kabupaten Pinrang. Kalau dari perjalanan tadi dari Kota Makassar sekitar 180 km, kurang lebih 4 jam kita sampai di Kabupaten Pinrang, tepatnya di Kota Pinrang. Masih ada 62 km untuk sampai ke masjid yang unik dan juga bersejarah, sekitar 1 jam lebih lah ke sana. Jadi seperti apa keunikan dan juga bagaimana sejarahnya, ikuti terus saya di Vacation. Hai sahabat Vacation, masih rindu kan dengan suasana indahnya Ramadan yang sudah kita lewati sebulan penuh? Kali ini, kami ingin menjajakan sebuah perjalanan sejarah tentang masjid tertua di Dusun Tondo Bunga, Desa Karyango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Karena keunikan tempatnya, masjid ini kerap disinggah wisatawan yang ingin melakukan napaktilas sejarah Islam di Pinrang. Untuk menuju masjid ini, jarak yang ditempuh dari ibu kota Kabupaten Pinrang sekitar 60 km ke arah utara dengan perkiraan waktu mencapai hampir 2 jam perjalanan di darat. Salah satu yang menjadi penanda ialah setelah menyusuri jalur yang menghubungkan Sulsel dan Sulbar, kemudian berbelok ke tempat di Kelurahan Bumi untuk menuju wilayah perbukitan. Tempat suci ini selain merupakan masjid tertua, juga menyimpan keunikan yang tidak dimiliki masjid lain pada umumnya. Masjid ini diberi nama Masjid Taqwa Al-Amin, yang didirikan di atas batu besar yang condong ke utara pada ratusan tahun lalu dan tetap kokoh hingga saat ini. Bongkahan batu setinggi 5 meter dari permukaan tanah menjadi hal yang tak biasa bagi sebagian warga yang berkunjung ke masjid ini. Walaupun topografi wilayah tersebut memang didominasi perbukitan berbatu, namun tak ada yang tahu persis bagaimana Masjid At-Taqwa Al-Amin bisa seperti ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang pengurus Masjid Taqwa Al-Amin, Pak Muhammad Jufri. Ya. Baik, Pak Muhammad Jufri, boleh diceritakan bagaimana sejarah Masjid Taqwa Al-Amin ini berdiri? Kalau sejarah berdirinya Masjid Al-Amin ini diperkirakan berdiri tahun 1613. Pendirinya yaitu Syekh Muhammad Tabghi. Kalau karena di sini ada beberapa versi, nama beliau itu ada yang bilang beliau bernama Syekh Abdi Muhammad Tabghi. Kalau di sini orang-orang lazim menyebut beliau Nenek Laming. Nenek Laming. Kalau di sini, nama aslinya itu Syekh Andi Muhammad Tabghi dari Bone. Kalau sejarahnya, beliau ini sebelum datang ke sini masih di goa, masih di Bone. Beliau sudah melihat bahwa kalau sampai diletak nanti ada sebuah batu yang besar yang akan kita tempati nanti membangun masjid. Setelah dari perjalanan beliau disampaikan kepada saat itu Raja Letak saat itu Wan Talutombina, disampaikan kepada beliau bahwa nanti kalau kita sampai di Letak akan ada, kita periksa itu batu, di situ ada batu besar, di situ nanti kita bangun masjid. Ternyata sampai di sini diperiksa ini memang ada. Jadi kita perkirakan tahun itu 1611 beliau datang. Jadi dia mulai datang di Letak ini 1611, kemudian mulai membangun masjid dan diberitakan itu bahwa selesai pembangunan masjid ini tahun 1613 selesai. Ini yang kalau yang saya kenal juga atau yang saya baca juga sih Pak, yang dikenal itu adalah Andi Al-Amin. Iya, beliau itu Andi Al-Amin. Ya. Andi Al-Amin. Iya.
Awalnya mungkin bisa diceritakan Pak, awalnya ini kan pasti tidak seperti inilah bangunan pada Iya. saat itu, pada awal berdirinya. Bagaimana bangunannya, bentuk bangunannya pada awal berdiri? Oh iya, bentuk bangunannya itu seperti rumah panggung biasa, ya, rumah panggung biasa, rumah kayu yang atapnya memang masih dari daun itu atapnya. Waktu itu belum pakai seng, belum ada. Masih dari daun apa namanya itu? Daun. Pokoknya dia daun-daun. Iya, lah. pelepah daun. Iya, atapnya itu yang pertama. Kemudian setelah letak ini mekar ke desa Karyango ini mekar, baru perombakan ini. Iya, tahun saat itu yang kepala desa Hasan Parigi, kepala desa. Kalau tahunnya saya tidak ingat tahun berapa itu. Tapi kepala desa saat itu Hasan Parigi. Kita masih jalan kaki dari Bungi. Masih jalan kaki. Pasirnya itu masih dipikul, masih pakai kuda. Pakai kuda diangkut. Itu semennya langsung dari perjalanan dari Bungi ke sini. Sampai kalau kita start dari Bungi jam 7 pagi, kita sampai di sini setelah luhur. Baru sampai. Boleh diceritakan mungkin Pak Jofri soal sosoknya Andi Al-Amin ini, siapa sebenarnya dia? Beliau putra Raja Bone. Saat itu Aruleta berkunjung ke kerajaan Bone. Beliau menyaksikan di sana ada seorang yang pandai mengaji. Oh iya, tokoh agama. Tokoh agama. Agamawan. Ya, saat itu Aruleta langsung meminta kepada Raja Bone ingin membawa beliau ke Letak untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang benar, untuk mengajarkan tata cara membaca Al-Quran yang benar. Jadi beliau ini yang pertama mengaji di sini, mengajarkan Al-Quran di sini. Andi Al-Amin ini yang pertama mengajarkan Al-Quran di Letak ini. Berarti tokoh agama Islam Iya, membawa agama Islam yang pertama di Letak ini. Iya. Sekarang sudah jadi Karyango. Iya, di sekarang. Terima kasih banyak Pak Muhammad Jofri atas waktunya, sudah menceritakan juga secara singkat bagaimana sejarah berdirinya Masjid Taqwa Al-Amin ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, masjid ini merupakan tempat masyarakat Letak belajar mengaji. Walaupun pada awalnya masjid ini hanya berdinding kayu, beratap ijuk, serta belum ada tangga dari bawah, sehingga jemaah harus memanjati bongkahan kayu untuk menuju ke masjid. Lalu kemudian, tangga bambu pun didirikan pada masa generasi kedua imam masjid, dan kemudian berubah menjadi tangga pahatan batu saat generasi ketiga. Upaya renovasi masjid ini diperkirakan terjadi pada tahun 1978, akan tetapi pada saat itu menggunakan material kayu. Perubahan bangunan menjadi beton sendiri baru dilakukan pada tahun 1998, hampir 4 abad setelah Andi Al-Amin datang ke Letak. Namun, kepedulian warga dalam melestarikan masjid ini pun sangat tinggi. Terbukti bahwa masjid ini kerap kali direnovasi secara swadaya dan gotong royong oleh warga setempat hingga saat ini. Mulai dari membenahi kayu yang sudah lapuk dan dimakan rayap, hingga menggantinya menjadi beton seutuhnya. Menurut pengurus masjid yang saya jumpai, dahulu masjid ini terbuat dari kayu, namun sekarang beberapa bagian telah diperbaharui menjadi dinding dan kusen. Ia mengatakan bahwa saat ini hanya pada bagian tangga yang masih terlihat asli. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Desa Karyango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Pak Muhammad Jafar. Nah, kita mau tanyakan juga bagaimana
pengembangan dari masjid yang bersejarah dan juga unik ini yang ada di Kabupaten Pinrang. Baik Pak Jafar, bagaimana pengembangan untuk masjid ini sendiri dari tahun-tahun yang lalu, dari awal berdiri, kemudian dari masa ke masa hingga saat ini? Pertama-tama saya sampaikan bahwa ini masjid sudah disampaikan tadi oleh Dewan Pengurus bahwa tahun-tahun yang lalu berdirinya, makanya sekarang ini masih saya ingat 2010 ini sudah ada inovasi. Jadi kita awalnya itu kan kayu, sekarang sudah menjadi permanen untuk pembangunan masjid. Jadi hal ini apa yang dijelaskan sedikit bahwa alhamdulillah sudah ada peningkatan karena sudah bisa ada apa namanya untuk cornya apanya, alhamdulillah. Tapi karena masih ada yang belum kita bisa tidak bisa dibongkar karena itu menjadi sejarah. Itu tidak bisa, jadi makanya kita bikin jalan sampingan di situ. Pantas ada dua tangga. Tangga satunya itu tangga yang betul-betul dipertahankan otentiknya sendiri dari dulu seperti itu, sama tangga di sebelahnya itu tangga yang sekarang sudah bisa dibangun. Lantas pengembangan untuk kedepannya Pak Desa akan seperti apa ini untuk masjid ini sendiri, apalagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Mudah-mudahan kedepannya kita kembangkan, kita mau perbaiki semua apanya, contoh seperti menara ini bisa diperbaiki supaya ada peningkatan masjid ini. Karena di sini masyarakat yang gunakan ini kalau KK sekitar 80 KK satu RK ini. Kemudian jumlah penduduknya di sini satu RK sekitar 200 lebih. Nah, makanya itu dulunya ini memang ramai di sini, tapi akhirnya lama kelamaan bergeser ke tanah rata. Jadi alhamdulillah kedatangan beliau di sini untuk meninjau langsung ke masjid ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa mencaji sejarah masjid di Kabupaten Pinrang. Alhamdulillah kalau ada peningkatannya nanti mudah-mudahan. Kemudian pembangunannya dulu ini masjid ini adalah swadaya masyarakat. Jadi anggaran awalnya itu swadaya masyarakat. Pada akhirnya ini sekarang seperti apa kalau penganggarannya sendiri? Sekarang belum ada lagi, makanya saya sudah bincang-bincang lagi tadi sama Dewan Pembangunan bahwa bagaimana kalau kita kedepannya lanjutkan lagi ini menara. Maka insya Allah kita sampaikan di masyarakat, kita swadayakan lagi supaya bagaimana caranya ini masjid bisa lebih meningkat. Jadi itulah kesepakatan saya dengan ketua pengurus bahwa insya Allah nanti kita musyawarahkan di masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. Kemudian ini lapangan ini. Oh, ini lapangan. Ini lapangan ini setiap hari Lebaran di sini kita kumpul. Jadi di sini laksanakan outdoor Lebaran keluarga. Baik. Pak Desa, biasanya masjid ini masjid ikonik nih, masjid bersejarah. Biasanya masyarakat pada sekitar ratusan tadi, kepala keluarga yang ada di sini, itu aktivitas selain dilakukan ibadah, adakah aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan di masjid ini, Pak Desa? Kalau dulu pernah ada di sini musabakah, musabakah tilawatil Quran yang dilaksanakan di masjid ini pada tahun 2017. Dilaksanakan di sini untuk musabakah. Kemudian ada pertemuan-pertemuan antara agama dengan tokoh agama dengan pasti di sini. Pasti di sini. Di sini. Dipusatkan di Tondok Bunga. Ini kan masjid istilahnya kampung di sini dusun Tondok Bunga.
di Masjid Al-Amin. Baik. Terakhir Pak Desa, apa yang ingin disampaikan kepada khususnya pemerintah Kabupaten Pinrang, karena ini adalah sejarah yang ada di Kabupaten Pinrang sendiri. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pinrang sendiri terkait dengan pengembangan masjid bersejarah ini? Mungkin bisa jadi kedepannya ini bisa jadi destinasi wisata religi, bisa jadi kan Pak Desa, untuk yang di Kabupaten Pinrang sendiri. Silakan Pak Desa. Mudah-mudahan saya sampaikan bahwa mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Pinrang khususnya bahwa mudah-mudahan ini masjid bisa kami kembangkan, kemudian bisa menjadi wisatawan masjid di Kabupaten Pinrang, karena masjid ini sangat betul-betul menganehkan dan membuktikan bahwa masjid ini masjid di atas batu. Jadi mudah-mudahan ke depannya ada perhatian pemerintah untuk melanjutkan pembangunan atau ada sifat pengembangan. Di situ memberikan kepada pemerintah, mudah-mudahan bisa kami kembangkan kemudian menjadi masjid wisatawan di Kabupaten Pinrang. Baik, terima kasih Pak Jafar, Kepala Desa Karyango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sudah berbincang sedikit soal bagaimana pengembangan ke depannya, dan kita harapkan betul-betul ini jadi pusat ataupun destinasi yang bisa nanti ke depannya dilakukan, dikembangkan, dan bisa banyak orang-orang yang datang, bukan hanya dari Kabupaten Pinrang, tapi dari luar Kabupaten Pinrang yang ingin tahu sejarah dari masjid ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ratusan tahun yang lalu, masjid ini selalu ramai dikunjungi warga untuk beribadah. Bukan hanya aktif dalam 5 waktu saja, namun di masjid ini juga dimanfaatkan warga untuk menggelar sholat Jumat berjamaah, sholat tarwih maupun sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian warga pun mengakui bahwa sejarah dibangunnya masjid ini tidak banyak yang mengetahui karena sudah ada sejak mereka lahir. Satu catatan yang diteruskan dari orang tua terdahulu bahwa masjid ini dibangun oleh salah seorang warga asal Bone yang dikenal dengan nama Andi Al-Amin. Lebih lanjut diceritakan bahwa Masjid At-Taqwa Al-Amin ini punya sejarah panjang berdasarkan penjelasan di entry situs budaya Duit. Masjid berukuran 10 x 11 meter ini diperkirakan dibangun antara tahun 1612 dan 1613. Setelah musuh Asalengeng atau perang pengislaman. Alkisah, saat itu perang berkecamuk antara dua kerajaan di Sulawesi Barat, yakni Balanipa dengan tetangganya yakni Tapango. Pada saat itu, kerajaan Bone sendiri sudah membina hubungan baik dengan kerajaan Leta, wilayah dusun Tondo Bunga saat ini yang menyambung bala tentara untuk Tapango. Sedangkan Bone sendiri menjadi tujuan pengungsian warga Leta yang tidak ikut dalam perang melawan Balanipa. Pada saat itu pula, Arung Leta ke-9 yang bernama Telu Tombina menyempatkan diri untuk menengok rakyatnya yang mengungsi di Bone. Yang kemudian melihat Andi Al-Amin sedang mengaji di masjid kerajaan. Saat itulah Andi Al-Amin yang merupakan salah satu kerabat Arum Pone, Raja Bone, berdatang ke dusun tersebut. Namun diketahui, meski kerajaan Leta sudah resmi memeluk Islam beberapa tahun sebelumnya, namun guru mengaji pada saat itu masih nihil. Singkat cerita, Telu Tombina kemudian meminta izin pada Raja Bone untuk bersedia mengirimkan Andi Al-Amin ke Leta untuk mengajarkan rakyatnya belajar Al-Quran. Gayung bersambut, permintaan tersebut dikabulkan oleh Arum Pone. Saat masa Andi Al-Amin berada di Leta, inilah yang kemudian menjadi asal muasal berdirinya Masjid At-Taqwa Al-Amin. Karena jasa Andi Al-Amin yang dinilai warga kerajaan Leta sangat besar. Oleh sebab itu, beliau akhirnya dimakamkan bersama sang istri di belakang masjid ini.